Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Afat Anggreni dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dengan nomor NPM 20040208020. Pada video saya kali ini akan membahas mengenai ketahanan nasional dan bela negara, di mana materi ini merupakan tugas dari Bapak Lodovicus Boman Swadu SPD MPD selaku dosen pengampu pendidikan kewarganegaraan di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Di sini saya akan membahas mengenai ketahanan nasional dan bela negara ini dengan 3 pembahasan materi, yaitu yang pertama adalah konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara, yang kedua sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara, yang ketiga yaitu adalah esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Langsung saja kita akan membahas mengenai konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman yang akan datang, maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, ketahanan bangsa merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya, memperkuat daya dukung kehidupannya, menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya sehingga mampu melangsungkan kehidupannya dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut. Konsepsi ketahanan bangsa ini dalam konteks Indonesia dirumuskan dengan nama ketahanan nasional. Upaya menyelenggarakan ketahanan nasional ini dapat diwujudkan dengan bela negara. Maka dari itu, pembahasan materi kita mengenai ketahanan nasional serta bela negara merupakan 2 hal yang saling berkaitan. Karena ketahanan nasional adalah ketahanan dari sebuah negara yang harus kita bela dan hal tersebut dinamakan bela negara. Istilah ketahanan nasional ini memang memiliki pengertian dan cakupan yang cukup luas. Sejak konsep ini diperkenalkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia pada sekitar tahun 1960-an, terjadi perkembangan dan dinamika konsepsi ketahanan nasional sampai sekarang ini. Untuk pengertiannya, secara etimologi, ketahanan nasional berasal dari kata tahan, yang berarti kuat, tabah, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak pantang menyerah. Ketahanan memiliki makna yaitu mampu, kuat, tahan, menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidup. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Bangsa dalam pengertian politik ini adalah persekutuan hidup dari orang-orang yang telah bernegara. Maka dari itu, ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Lalu pengertian ketahanan nasional secara terminologi ini bermakna wajah ketahanan nasional Indonesia, yaitu gagasan pokok dari ajaran ketahanan nasional adalah bahwa suatu bangsa atau negara hanya akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya apabila negara atau bangsa itu memiliki ketahanan nasional. Seperti seseorang akan mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya apabila orang tersebut memiliki ketahanan diri. Menurut salah seorang ahli ketahanan nasional Indonesia, definisi ketahanan nasional ini mungkin berbeda-beda karena penyusun definisi melihatnya dari sudut pandang yang berbeda pula. Menurutnya, ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah. Dengan perkataan lain, ketahanan nasional berwajah ganda, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Berdasarkan pendapat di atas, terdapat 3 pengertian ketahanan nasional atau disebut dengan wajah ketahanan nasional, yakni 1. Ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, 2. Ketahanan nasional sebagai kondisi, 3. Ketahanan nasional sebagai strategi atau cara pendekatan. Untuk dapat memahami ketahanan nasional sebagai suatu konsepsi, pengertian pertama, perlu diingat bahwa ketahanan nasional adalah suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggulangi segala bentuk ancaman atau segala macam ancaman yang ada. Konsepsi ini dibuat dengan menggunakan ajaran Astagatra. Oleh karena itu, konsepsi ini dapat dinamakan ketahanan nasional Indonesia berlandaskan pada ajaran Astagatra.
bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh dua aspek, yakni aspek alamiah yang berjumlah 3 unsur atau Trigatra, dan aspek sosial yang berjumlah 5 unsur atau Pascagatra. Trigatra dan Pancagatra ini digabungkan menjadi Astagatra atau 8 unsur, di mana 3 ditambah 5 jadi 8. Membentuk 8 unsur atau Astagatra. Lalu apakah ketahanan nasional dalam pengertian pertama ini dapat dianggap sebagai doktrin? Ketahanan nasional sebagai konsepsi ini sudah dianggap sebagai suatu kebenaran yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan, maka ketahanan nasional telah dianggap sebagai doktrin. Ketahanan nasional sebagai kondisi. Untuk pengertian kedua ini sebagai ilustrasi. Apabila kita mengatakan bahwa ketahanan nasional Indonesia pada masa kini lebih tinggi tingkatannya dibanding tahun lalu, kondisi Indonesia tersebut diukur dengan menggunakan konsepsi ketahanan nasional Indonesia, yakni ajaran Astagatra. Ketahanan nasional dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis, sebab kondisi itu memang senantiasa berubah dalam arti dapat meningkat atau dapat menurun, jadi kondisi itu tidak bersifat statis. Ketahanan nasional sebagai strategi, pengertian ketiga ini berkaitan dengan pernyataan tentang apa, sebab, dan bagaimana Indonesia bisa survive. Walaupun menghadapi banyak ancaman dan bahaya, jawaban sederhana ini adalah karena bangsa Indonesia menggunakan strategi ketahanan nasional. Jadi, dalam pengertian ketiga ini, ketahanan nasional dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Astagatra, yang berarti mengikut sertakan segala aspek alamiah dan sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada. Lalu ketahanan nasional ini meliputi apa aja sih? Ketahanan nasional ini meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan. Lalu apa kaitannya bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional? Dalam bagian penjelasan Undang-Undang Dasar Nomor 3 Tahun 2002, bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsanya. Istilah bela negara ini juga dapat kita temukan dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dapat disimpulkan bahwa usaha pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Hal ini berkonsekuensi bahwa setiap warga Indonesia berhak dan wajib untuk turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan yang berlaku termasuk pula aktivitas bela negara. Upaya bela negara ini bukan hanya monopoli TNI, tetapi merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Oleh karena itu, tidak benar jika ada anggapan bahwa bela negara ini berkaitan dengan militer atau militerisme, dan seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia. Bela negara dapat dibedakan secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik yaitu dengan cara memanggul senjata, menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Pengertian ini dapat disamakan dengan bela negara dalam arti militer. Sedangkan bela negara non-fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman. Bela negara demikian dapat dipersamakan dengan bela negara secara non-militer. Lalu untuk pembahasan yang selanjutnya adalah sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan negara dan bela negara.
Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional ini bermula pada tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat yang sekarang bernama Sesquad. Masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh komunisme ini menjalar sampai ke kawasan Indochina, sehingga satu persatu kawasan Indochina menjadi negara komunis. Sejarah keberhasilan bangsa Indonesia menangkal ancaman komunis tersebut menginspirasi para petinggi negara, khususnya para petinggi militer, untuk merumuskan sebuah konsep yang dapat menjawab mengapa bangsa Indonesia tetap mampu bertahan menghadapi serbuan ideologi komunisme. Padahal negara-negara lain banyak yang berguguran atau terpengaruh terhadap paham komunis tersebut. Jawaban yang memunculkan adalah karena bangsa Indonesia memiliki ketahanan nasional, khususnya pada aspek ideologi. Belajar dari pengalaman tersebut, dimulailah pemikiran tentang perlunya ketahanan sebagai sebuah bangsa. Pengembangan atas pemikiran awal di atas semakin kuat setelah berakhirnya gerakan 30 September PKI atau G30 SPKI. Pemikiran tersebut dilanjutkan oleh Lemhanas atau Lembaga Pertahanan Nasional dengan dimunculkan istilah kekuatan bangsa dan mendapat kemajuan konseptual berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan militer. Pada tahun 1969, lahirlah istilah ketahanan nasional, yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa untuk menghadapi segala ancaman, baik ancaman yang ada dalam negeri ataupun ancaman yang datang dari luar negeri. Lalu kita akan beralih pada esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Sudah dikemukakan sebelumnya, terdapat 3 cara pandang dalam melihat ketahanan nasional. Ketiganya menghasilkan 3 wajah ketahanan nasional, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Ketiganya ini bisa saling berkaitan karena diikat oleh pemikiran bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh 8 gatra sebagai unsurnya atau dikenal dengan nama Astagatra, di mana ketahanan nasional berlandaskan pada ajaran Astagatra. Konsep ini selanjutnya digunakan sebagai strategi, cara atau pendekatan di dalam mengupayakan ketahanan nasional Indonesia. Kedelapan gatra ini juga digunakan sebagai tolak ukur di dalam menilai ketahanan nasional Indonesia sebagai kondisi. Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini. Spektrumnya semakin luas dan kompleks. Perihal unsur-unsur kekuatan nasional ini telah mendapat banyak kajian dari para ahli. Seperti Morgenthau dalam bukunya mengemukakan bahwa menurutnya ada 2 faktor yang memberikan kekuatan bagi suatu negara, yakni faktor-faktor yang relatif stabil yang terdiri atas geografi dan sumber daya alam. Yang kedua adalah faktor-faktor yang relatif berubah yang terdiri atas kemampuan industri, militer, demografi, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi, dan kualitas pemerintah. Unsur-unsur ketahanan nasional model Indonesia terdiri atas 8 unsur yang dinamakan Astagatra atau 8 gatra, yang terdiri atas Trigatra dan Pancagatra, di mana Trigatra ini adalah alamiah dan 5 gatra ini adalah unsur sosial. Pemaknaan dalam gatra tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut. 3 aspek kehidupan alamiah atau Trigatra, yaitu yang pertama gatra letak dan kedudukan geografi atau wilayah menentukan kekuatan nasional negara. Yang kedua, gatra keadaan dan kekayaan alam. Hal ini berkaitan dengan unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional. Yang ketiga adalah gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Gatra ini dapat membina dan mengembangkan ketahanan nasional karena meliputi jumlah atau kualitas, komposisi, persebaran, dan kualitasnya. Untuk 5 gatra atau Pancagatra meliputi 5 aspek sosial, yakni yang pertama adalah gatra ideologi, menunjuk pada perangkat nilai-nilai bersama yang diyakini baik untuk mempersatukan bangsa, yang merupakan ketahanan nasional atau ketahanan bangsa. Yang kedua adalah gatra politik, berkaitan dengan kemampuan mengolah atau mengelola nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan dan tetap stabil. Gatra yang ketiga yaitu gatra ekonomi. Ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan terlebih lagi di era global seperti sekarang.
Kemajuan pesat di bidang ekonomi tentu saja menjadikan negara yang bersangkutan tumbuh sebagai kekuatan dunia. Yang keempat adalah gatra sosial budaya. Dalam aspek sosial budaya ini, nilai-nilai sosial budaya hanya dapat berkembang di dalam situasi yang aman dan damai. Tingginya nilai sosial budaya biasanya mencerminkan tingkat kesejahteraan bangsa, baik fisik maupun jiwanya. Yang kelima adalah gatra hankam, pertahanan dan keamanan. Unsur pertahanan keamanan ini merupakan salah satu fungsi pertahanan negara, pertahanan utama negara. Negara dapat melibatkan rakyatnya dalam upaya pertahanan negara sebagai bentuk dari hak dan kewajiban warga negara untuk membela negaranya. Model Astagatra ini merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. Model ini merupakan hasil pengkajian Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas. Kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut, yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, ketahanan negara dapat terwujud dengan adanya bela negara, karena kedua hal ini mempunyai hubungan yang sangat erat dalam mewujudkan tujuan negara. Cukup sekian pembahasan mengenai ketahanan negara dan bela negara yang saya sampaikan. Bila ada salah katanya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.